Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjut segmen 3 mengenai kemandirian mengisi masa pensiun. Rasanya ingin menikmati rasa pensiun dari rutinitas mengajar, mempersiapkan materi pelajaran yang bertahun-tahun dilakukan di 2 kampus, yaitu di STSI dan STISI. Sekarang itu semangat berkarya masih tetap ada. Yang dulu itu manual, sekarang era digital. Walaupun saya terus terang dalam internet atau komputer atau laptop saya tidak bisa, tapi alhamdulillah dengan adanya handphone saya bisa memotret sendiri, belajar sendiri apa yang menarik di hati dan menarik di mata. Begitu melihat bunga yang menarik, saya rekam. Begitu melihat binatang yang lucu, saya rekam. Dari binatang serangga paling kecil hingga kucing, saya rekam. Karena saya rasa hal itu Allah menciptakan makhluk hidup di dunia ini, tidak cuma manusia tapi binatang pun kita harus peduli. Saya sehari-hari kalau sambil memasak, menunggu nasi masak, ada sayuran yang sebelum dimasak, kemudian sampahnya saya buat sesuatu dengan difoto. Hingga era digital saya masuk juga, walaupun bukan dengan komputer tetapi dengan HP. Yang tadinya sampah ketika dibuat rangkaian atau komposisi menjadi sesuatu dan diabadikan dalam bentuk foto di dalam HP, itu rasanya menarik sekali. Kemudian untuk menyegarkan mata dan pernafasan, saya berkebun, mengurus bunga, mengurus tanaman, menyiram, dan itu menjadi pekerjaan sehari-hari rutin, tetapi tidak melelahkan, bahkan menyenangkan. Jadi dalam hal ini pensiun itu dinikmati dengan hal-hal yang menyenangkan, bukan dengan hal yang menyedihkan. Kalaupun ada yang menyedihkan karena sesuatu hal, itu saya anggap perjalanan hidup memang harus dilewati. Tiap hari itu inspirasi selalu datang. Bangun tidur, lagi masak, lagi apa, ada saja inspirasi untuk membuat sesuatu karya. Mungkin orang bilang, gawe. Naon nu kitu dikumpul-kumpulkeun cangkang salak, cangkang wortel, cangkang brokoli dan sebagainya. Tapi buat saya itu menarik sekali. Dan lain dengan karya 2 dimensi yang beberapa tahun saya geluti, baik dari lukisan maupun desain interior, desain mebel dan sebagainya, termasuk kostum yang saya geluti bersama almarhum suami di bidang artistik. Di mana ada proyek pasti saya mendampinginya karena bidangnya berbeda tapi saling mendukung. Jadi kerjasama itu
butuh baik dengan pendamping maupun dengan kawan maupun dengan murid, karena ide itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada yang menggagas kemudian dilaksanakan, ada yang menikmati selain sendiri, tapi orang lain juga bisa menikmati. Di sini kita tidak memperhitungkan urusan finansial. Berkarya kali ini hanya untuk menyenangkan hati sendiri, menepis dari kemurungan atau kejenuhan, menjadi sebuah intermezzo dari pekerjaan rutin. Segala sesuatu itu tak akan berhasil kalau kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan. Apapun yang kita kerjakan harus dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Maka hasilnya akan kita dapat sangat menyenangkan sekali. Di samping berkarya 3 dimensi seperti tadi, saya juga masih tetap menjahit. Bila ada bahan lebih yang sisa waktu membuat kostum dulu, ditemukan, saya bikin sesuatu yang bisa dipakai untuk sehari-hari, dan saya kerjakan dengan nikmat tanpa kacamata, dilalui seperti almarhumah ibu juga usia 87 masih bisa menjahit dengan tangan tanpa kacamata. Subhanallah, itulah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmatnya bukan karena kita panjang usia itu saja, tetapi kita masih bisa berkarya, bisa menyenangkan hati sendiri. Mungkin orang lain juga tertarik dengan karya kita. Jadi apapun yang dikerjakan, janganlah menganggap sulit, karena tidak ada pekerjaan yang sulit. Sebetulnya yang sulit itu pikiran kita dan hati kita. Kalau malas, seperti setrikaan 2 keranjang numpuk. Kalau malas, nggak jalan-jalan. Tapi kalau kita ikhlas, kita kerjakan, akhirnya selesai juga 2 keranjang. Demikian ulasan kegiatan saya selama pensiun, mengisi hari-hari dalam usia senja, rambut yang sudah memutih, kulit yang sudah tidak segar lagi, malah yang muncul urat-urat itu pada keluar pada keluar nih di tangan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.